Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man waffa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Pemirsa Tabligh TV yang semoga senantiasa dalam limpahan nikmat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT atas limpahan nikmat dan juga rahmat, dan terkhusus pada momen terbaik ini, bahwa hari-hari yang dinanti telah kembali, hari-hari di bulan Ramadan, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, bulan yang begitu istimewa, bulan yang begitu indah, bulan yang dirindukan oleh setiap mereka yang beriman. Satu ayat yang menjadikan Ramadan begitu istimewa. Dalam surat Al-Baqarah 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang mana Allah turunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelas antara petunjuk dari Allah SWT dan juga Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah hari-hari itu, hari-hari di bulan Ramadan yang Allah sebut bulan Ramadan dengan kata Syahrul Ramadan, dan Allah sematkan padanya momen di mana Allah turunkan Al-Quran. Maka jadilah hadirnya Al-Quran pada bulan ini menjadi sebab teristimewanya bulan suci Ramadan, bulan yang semestinya kita isi dengan penuh ketaatan kepada Allah Ta'ala, hari-hari yang semestinya kita isi dengan tilawah Quran, dengan siyam Ramadan, dengan qiyam kita. Dan cukuplah Rasulullah dan juga para salafus salih menjadi teladan bagi kita bagaimana semestinya kita manfaatkan momen terbaik ini. Setidaknya ada 5 hal, 5 amalan yang dapat kita maksimalkan dalam interaksi kita dengan Al-Quran sebagaimana salafus salih. Ini interaksi salafus salih ketika berada dengan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Yang pertama, ilhadurun, para mirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah SWT, tadarus Al-Quran dan tilawah Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang menjadikan dia istimewa, maka amalan terbaik di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Rasulullah SAW tidak ada waktu bagi beliau yang lebih utama, yang lebih maksimal beliau dalam beribadah kepada Allah dan dalam membersama Al-Quran di luar bulan Ramadan. Maka diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau paling dermawan saat bulan Ramadan. Hina atahu Jibril, ketika datang malaikat Jibril kepada beliau mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Dan terlebih bahwa Jibril mendatangi beliau di setiap malam-malam bulan Ramadan memperdengarkan Al-Quran dari beliau. Maka saat ditemui oleh Jibril, Nabi SAW menjadi sangat dermawan dan lebih dermawan daripada hari-hari sebelumnya, sebagaimana angin yang berhembus dengan lembut. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah SWT, perhatikan bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana semestinya kita berinteraksi dengan Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan, hingga Allah turunkan langsung malaikat Jibril mendampingi Rasulullah, bukan mengajarkan ibadah sholat, bukan mengajarkan tentang bagaimana siyam, namun fokus mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Dan kalimat yudarisul Quran artinya mengajarkan kepada beliau. Selain beliau membacanya, namun juga disimak oleh sang guru, yakni Jibril alaihissalam. Maka inilah hal pertama
yang semestinya kita contoh dari para salafus salih kaitannya interaksi mereka dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, bahwa Jibril datang kepada beliau setiap malam-malam bulan Ramadan. Artinya apa? Keberkahan malam Ramadan atau waktu malam di bulan Ramadan jauh melebihi keutamaan ketika siang hari. Malam di mana banyak orang terlelap, tertidur setelah seharian mereka lelah berpuasa, dilanjutkan dengan qiyam. Maka mereka yang tetap tadarus Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, mereka merengkuh pahala yang lebih besar. Dan bukankah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap malam Ramadan utaqa'u minan nar, terdapat orang-orang dibebaskan dari api neraka. Dan antara sebabnya itu adalah tilawatul Quran pada malam-malam bulan Ramadan. Hal ketiga, ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah SWT, memperbanyak baca Al-Quran di sepanjang siang dan malam. Kalau datangnya Jibril secara khusus di waktu malam, namun bukan berarti di siang hari kita disuruh untuk berleha-leha, bersantai-santai, apalagi sekedar tidur di siang hari bulan Ramadan, tidak. Sebaliknya, kita mesti mengisi siang kita pun dengan hal yang bermanfaat, dan di arah yang paling bermanfaat adalah tilawatul Quran. Begitu banyak para ulama terdahulu, termasuk para sahabat ridwanullah alaihim, yang begitu semangat untuk mengkhatamkan bacaan Quran pada hari-hari bulan Ramadan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali di bulan Ramadan. Itu di luar sholat. Dalam sholat bahkan beliau pernah mengkhatam Al-Quran dalam satu rakaat. Ada pula Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan 60 kali. Ada dalam satu hari beliau mengkhatamkan 2 kali. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan, diriwayatkan dari banyak jalur, bahwa seorang ulama, Abu Bakar ibn Ayyashi, beliau tinggal selama 40 tahun mengkhatamkan Al-Quran satu hari atau sekali sehari semalam. Ini setiap hari selama 40 tahun kontinu beliau rutin mengkhatamkan Al-Quran satu hari. Ini satu kali dalam satu hari. Hal keempat yang mestinya kita contoh dari salafus saleh tentang interaksi mereka dengan Al-Quran adalah mengutamakan Al-Quran di atas ibadah yang lain. Kita jumpai banyak kaum muslimin yang masih terlena, terlalaikan dari Al-Quran. Siang hari mereka bekerja, Masya Allah ya, yang berdagang dan sebagainya, mendapatkan laba yang luar biasa. Namun mereka menganggap itu sebagai berkah. Ya betul berkah, namun ada keberkahan lebih besar, yakni Al-Quran. Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika telah datang bulan Ramadan, beliau menutup kajian-kajian hadisnya. Yang biasanya beliau tidak putus kajian hadisnya, namun beliau tutup majelis tersebut ketika masuk bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk fokus membaca Al-Quran. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama yang dikenal dengan kezuhudannya, beliau meninggalkan segala bentuk ibadah ketika bulan Ramadan, yang ibadah sunnah, dan beliau fokus untuk bacaan Al-Quran. Ini artinya bahwa Quran di bulan Ramadan memiliki kedudukan yang begitu tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Dan yang terakhir, ma'asyal muslimin, yang perlu kita contoh dari salafus saleh tentang bagaimana interaksi bersama Al-Quran khususnya di bulan Ramadan adalah menangis ketika membaca Al-Quran, merenungkan, mentadaburi Al-Quran. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika diturunkan ayat surat An-Najm ayat 59 ayat 60. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini, Al-Quran? Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian tertawa serta tidak menangis. Al-Suffah, para sahabat penghuni Suffah, yakni serambi Masjid Nabawi, saking fakirnya mereka tinggal di masjid. Ketika mendengar ayat ini, ketika turun ayat ini, mereka menangis sehingga air mata mereka mengalir di pipi-pipi mereka. Ketika Rasulullah SAW mendengar tangisan mereka, beliau pun menangis bersama mereka. Dan kami pun, yakni para sahabat, menangis karena tangisan beliau. Artinya apa? Bahwa di antara hal yang dicontohkan ketika membaca Al-Quran, bukan hanya memperbagus tilawah,
bukan hanya memperbanyak kuantitas bacaan, namun memperbaiki kualitas tadabbur kita kepada Al-Quran. Bahwa siapapun yang dapat merenungkan Al-Quran, niscaya air matanya akan mengalir, akan bertambah khusyuk, bertambah tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah wasiat pada sore hari ini, di kesempatan yang mulia ini, agar kita semakin dekat dengan Al-Quran dan mencontoh bagaimana salafus saleh berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran, dan semua Allah jadikan kita di antara mereka ahlul Quran yang akan menjadi keluarganya Allah dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan serta pahala yang berlipat ganda pada bulan Ramadan ini. Dan selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.